Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat dan soleh-solehah, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 kali ini kita akan membahas bab yang kelima, yaitu Aku Cinta Nabi. Nah, pada bab yang kelima ini terdapat 4 pembahasan tentang kisah-kisah para nabi. Yang pertama yaitu kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang ke-12 yang wajib kita ketahui. Nabi Ayub alaihissalam adalah putra dari Is bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Ayah Nabi Ayub yang bernama Is itu merupakan saudara kembarnya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Ayub alaihissalam adalah keponakan dari Nabi Yakub alaihissalam. Yang berarti pula Nabi Ayub itu merupakan sepupu dari Nabi Yusuf, di mana keduanya antara Nabi Ayub dan Nabi Yusuf itu merupakan cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu berdakwah di tanah kelahirannya sendiri, yaitu di kota Damaskus. Nabi Ayub alaihissalam ini dikenal oleh umatnya sebagai pribadi yang sangat taat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki sifat yang sangat sabar sekali. Dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberkahi dengan banyak anak, harta kekayaan yang sangat berlimpah, memiliki berbagai ternak yang sangat banyak jumlahnya, dan juga diberi istri yang sangat cantik yang solihah. Meskipun dikaruniai nikmat yang sangat berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sombong dan tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Justru karunia tersebut dimanfaatkan oleh Nabi Ayub untuk gemar berbuat kebaikan, suka menolong sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat keimanan, ketakwaan, dan keikhlasan dalam beribadahnya Nabi Ayub alaihissalam, maka para malaikat yang ada di langit sangat kagum dan membicarakannya. Namun apa yang terjadi? Pembicaraan malaikat tersebut itu didengar oleh iblis, sehingga iblis pun merasa tidak senang. Nah, kemudian iblis bermaksud untuk menghasut Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, sesungguhnya ketaatannya dan ibadahnya itu bukan karena cinta kepadamu wahai Allah, namun Nabi Ayub alaihissalam hanya sebatas takut kehilangan kenikmatan yang telah engkau berikan. Seandainya Nabi Ayub alaihissalam terkena musibah dan kehilangan harta dan keluarganya, belum tentu akan taat kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, sesungguhnya Ayub alaihissalam adalah hambaku yang sangat taat. Apa yang Ayub lakukan semata-mata karena keteguhan iman dan ketakwaan yang tak tergoyahkan oleh urusan dunia apapun. Engkau hanya tak rela melihat ada hambaku berada di jalan yang lurus. Untuk menguji keteguhan hati dan keyakinan Ayub, aku izinkan engkau menggoda dan memalingkan dariku. Ayub juga akan aku uji dengan aku angkat kenikmatan yang pernah aku berikan. Nah, setelah itu ujian dari Allah maupun godaan dari iblis terus berdatangan. Di antaranya yang pertama, Nabi Ayub alaihissalam menderita sakit kulit yang sangat menular selama 7 tahun di sekujur tubuhnya. Yang kedua, masyarakat sekitar mengusir Nabi Ayub ke pinggir negeri agar tidak tertular penyakitnya. Yang ketiga, rumah atau gedung-gedung yang dibangun oleh Nabi Ayub
semuanya roboh. Yang keempat, ketika sang istri sedang menghidangkan makanan untuk ke-12 anaknya, tiba-tiba atap rumah Nabi Ayub alaihissalam roboh dan menimpa semua anak Nabi Ayub sehingga semuanya meninggal. Kemudian yang kelima, semua ternak yang dimiliki oleh Nabi Ayub mati seluruhnya seketika karena terkena wabah penyakit. Yang terakhir, lumbung pangan yang dimiliki oleh Nabi Ayub dan juga perkebunannya musnah terbakar. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah diusir oleh umatnya sendiri, maka Nabi Ayub hanya tinggal berdua bersama istrinya yang bernama Rohmah di pinggiran negeri. Istrinya yang bernama Rohmah tidak peduli dengan kondisi suaminya yang berpenyakitan. Kondisinya bangkrut hingga jatuh miskin. Ia tetap setia menemani Nabi Ayub alaihissalam mengurus keperluannya, bahkan pergi mencari nafkah. Singkat ceritanya, setelah sekian lama Nabi Ayub alaihissalam dalam keadaan sabar menanggung penderitaan dan menerima berbagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan penuh ketawaduan Nabi Ayub alaihissalam meminta belas kasih kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa agar dibebaskan dari segala macam cobaan-cobaan tersebut. Mendengar doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ayub alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa dan memberikan kesembuhan Nabi Ayub yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan keimanannya. Allah Subhanahu wa taala memberi mukjizat oleh kepada Nabi Ayub dengan memerintahkan agar Nabi Ayub menghentakkan kakinya di bumi. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam melaksanakan perintah Allah, yaitu dengan menghentakkan kakinya di bumi dan keluarlah air dari bumi tersebut atau dari bekas kakinya. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam segera mandi dan minum dari air yang keluar tersebut, sehingga penyakitnya sembuh seketika. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub kemudian bangkit lagi sehingga dapat kembali pada kehidupan seperti semula. Pada suatu ketika Nabi Ayub alaihissalam teringat tentang sumpahnya, dia akan memukul istrinya yang bernama Rohmah jika kelak sakitnya sudah sembuh. Nah, hal ini disebabkan karena istrinya itu pernah menyakiti hati Nabi Ayub alaihissalam. Akan tetapi dikarenakan Nabi Ayub itu merasa kasihan, sehingga Nabi Ayub mengurungkan niatnya itu. Namun apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan untuk melaksanakan sumpahnya dengan cara tidak menyakiti istrinya, yaitu hanya sekedar memukulnya dengan seikat rumput. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian tadi kisah singkat dari Nabi Ayub alaihissalam yang bisa kita jadikan pelajaran jika kita sedang mendapatkan sebuah permasalahan yang sangat berat. Adapun keteladanan-keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, di antaranya yang pertama, Nabi Ayub itu adalah orang yang sangat kaya namun tidak sombong. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang sangat suka sekali menolong orang lain. Nomor 3, Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang rajin dan giat di dalam bekerja. Nomor 4, Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang selalu sabar dan tabah saat menerima cobaan-cobaan. Yang kelima, Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang selalu menepati janji-janjinya.
Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.